Swastiastu, selamat pagi semuanya. Swastiastu, selamat pagi Bu. Jadi hari ini kita akan kembali mempelajari suatu materi, tapi sebelumnya alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ya. Baik. Jadi doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajarannya, mungkin Ibu mau bertanya dulu sedikit mengenai sesuatu yang sering kalian lakukan atau jumpai di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan kalian ingin pergi ke suatu tempat, tentunya kan berpakaian, ya kan? Kalian punya baju, ada yang jenisnya kemeja, kemudian ada yang jenisnya kaos begitu ya. Ya, bisa nggak kalian menggunakan kemeja, kemudian juga menggunakan kaos begitu? Bisa tidak? Tidak Bu. Nah, contoh-contoh tadi itu adalah kejadian yang saling lepas, tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, hal ini adalah menjadi hal penting yang harus kalian cermati dalam materi kita hari ini ya. Nah, kita hari ini akan mempelajari materi mengenai aturan penjumlahan ya. Jadi ada banyak sekali masalah atau kejadian-kejadian di kehidupan kita sehari-hari ternyata menggunakan konsep aturan penjumlahan ini ya. Jadi amat sangat bermanfaat sekali ketika kalian memahami konsep aturan penjumlahan ini dengan baik. Nah, masalah-masalah apa saja yang lainnya yang mungkin kalian jumpai di kehidupan kalian sehari-hari nanti akan kita pelajari lagi lebih lanjut di pembelajaran ini ya. Nah, sebelum itu perlu mungkin Ibu juga sampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Kita dapat memahami dulu konsep dari aturan penjumlahan itu melalui masalah kontekstual. Selanjutnya menemukan fakta-fakta dari suatu masalahnya, kemudian menganalisis masalahnya, kemudian juga memecahkannya sampai juga menilai dari suatu penyelesaiannya. Jadi itu yang diharapkan dalam pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat kita capai dengan baik ya. Nah, untuk bisa memperlancar kegiatan pembelajaran kita, mungkin perlu Ibu sampaikan beberapa mekanisme pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Jadi ini dia langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi Ibu ingatkan kembali, setelah ini silahkan langsung ke Google Classroom untuk menyimak video, mengamati LKPD, dan melakukan diskusi. Baik, mungkin untuk sesi yang pertama ini Ibu akan cukupkan dulu. Baik, Ibu tutup dengan Paramasanti dulu ya. Om Santi, 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 Santi Om.
Ibu. Kita kembali lagi bertemu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi sekarang kita akan mulai presentasinya. Jadi silahkan wakilan dari kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil untuk masalah 1 saja dulu. Baik, terima kasih Bu. Saya perwakilan kelompok 1 akan mulai mempresentasikan. Terkait masalah 1, Agung dapat berangkat ke sekolah dengan 5 cara, yakni 2 ditambah 1 ditambah 2. Jadi kalau dari presentasinya Ayu Mas, kira-kira dari kelompok lain apakah ada yang menemukan hasil berbeda atau pemikiran berbeda? Tidak ada, Bu. Tidak. Oke, sudah bagus sekali untuk yang pertama. Selanjutnya untuk permasalahan kedua, silahkan mungkin dari kelompok 2 perwakilannya siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Nara. Di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan terkait masalah kedua. Ini bisa kita lihat ada bahwa di soal dinyatakan bahwa Putri mempunyai 3 rok dan 2 celana, di mana Putri akan memakai salah satu dari rok atau celana yang dimilikinya. Mungkin ada beberapa pilihan yang dapat dipakai, sehingga dari 3 rok dan 2 celana itu menghasilkan adanya 5 pilihan yang bisa digunakan Putri untuk digunakan keluar gitu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Nara. Nah, jadi ini sama-sama bawahan. Jadi tentunya kalian tidak bisa menggunakan keduanya begitu ya. Makanya di sini digunakan aturan penjumlahan untuk menentukan cara memilih dari suatu bawahan ini. Jadi bisa memilih rok, salah satu rok atau salah satu dari celananya. Nah, jadi karena Putri punya 3 rok dan 2 celana, maka ada 5 cara yang bisa menjadi suatu pilihan Putri untuk memakai salah satunya bepergian begitu. Jadi sudah sangat baik sekali, sudah benar. Jadi mungkin bisa diberikan tepuk tangan sebagai motivasi untuk teman-temannya ya, karena sudah mau rela gitu. Oke, baik. Untuk dilanjutkan kelompok 3 menyampaikan masalah ketiga. Dari soal tersebut kita sudah bisa tahu bahwa dapat 3 alat tulis yang dapat dipilih oleh Made untuk digunakan olehnya untuk menulis, dimana dapat pulpen, jenis pulpen dan 1 pensil. Oke. Jadi karena Made punya 3 alat tulis, tentunya ada 3 cara yang bisa dipilih Made untuk menulis seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Baik, presentasinya saya akan mewakili kelompok 4. Banyak cara memilih kejadian pertama adalah 4, banyak cara memilih kejadian kedua adalah 3, dan banyak cara memilih kejadian ketiga adalah 1. Maka dari itu, banyak cara memilih kejadian pertama, kedua, dan ketiga adalah 4 ditambah 3 dengan 1, hasilnya adalah 8. Yang terakhir, terdapat 5 cara untuk memilih kejadian pertama, terdapat 2 cara untuk memilih kejadian kedua, dan terdapat 2 cara untuk memilih kejadian ketiga. Maka dari itu, banyak cara untuk memilih kejadian pertama, kedua, dan ketiga adalah 9. Yang terakhir, terdapat N1 cara untuk memilih kejadian pertama, sedangkan untuk memilih kejadian kedua terdapat N2 cara. Dalam memilih kejadian ketiga, 3 cara. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa banyak cara untuk memilih kejadian pertama, kedua, dan ketiga adalah N1 ditambah N2 ditambah N3. Ya, jadi dari masalah 1, 2, dan 3 tentu kalian mendapat suatu konsep bahwa ternyata banyak cara untuk memilih kejadian pertama, kedua, dan ketiga itu untuk memilih salah satunya dapat dijumlahkan ke semua cara-cara tersebut begitu ya. Kenapa di baris kedua atau masalah kedua itu banyak cara memilih kejadian ketiga tidak 0? Karena pada masalah kedua dan ketiga itu tidak ada kejadian ketiganya ya. Lain halnya dengan masalah yang pertama, itu kan ada 3 jenis kendaraan.
Ya, ada mobil, ada sepeda, dan ada motor yang harus kalian pilih gitu. Maka ada kejadian pertama yaitu memilih mobil, kejadian keduanya itu adalah memilih sepeda, kejadian ketiganya adalah memilih motor. Sedangkan untuk masalah kedua itu hanya ada pilihan memilih rok atau celana. Makanya tidak ada kejadian ketiga di sana, makanya dikatakan banyak caranya adalah 0. Jadi begitu juga untuk menyelesaikan tabel yang ke-4, 5, dan 6. Sama caranya atau polanya menjumlahkan semua cara-cara tersebut. Nah, kesimpulannya juga sudah benar. Jadi dari sana mungkin langsung Putri bisa disampaikan apa kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini mengenai aturan penjumlahan. Baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, apabila terdapat kejadian pertama yang dapat terjadi dengan N1 cara, kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dengan N2 cara, dan kejadian ketiga secara terpisah dapat terjadi dalam N3 cara, dan seterusnya hingga menjadi ke NP secara terpisah, maka kejadian pertama atau kejadian kedua atau kejadian ketiga dan seterusnya hingga kejadian ke NP dapat terjadi dalam N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah seterusnya ditambah NP cara. Terima kasih. Oke. Ya, jadi itulah konsep dari aturan penjumlahan ya. Jadi pertama mungkin yang perlu dicermati bahwa kejadian-kejadian yang terpisah atau kejadian-kejadian yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan itu merupakan suatu konsep dari aturan penjumlahan. Nah, cara untuk memilihnya atau kejadian tersebut dengan menjumlahkan cara-cara dari setiap kejadiannya ya. Jadi itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Secara menyeluruh mungkin ada hal-hal yang perlu kalian tanyakan atau kurang jelas mengenai aturan penjumlahan? Tidak, Bu. Ya, jadi berikutnya kita akan mempelajari hal yang baru lagi, yaitu mengenai aturan perkalian. Tetap kita menyelesaikan suatu masalah-masalah yang masih terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentunya bisa kalian bayangkan penyelesaiannya ya. Jadi silahkan sebagai langkah awal untuk pertemuan kita berikutnya, kalian bisa mencari beberapa sumber yang berkaitan dengan aturan perkalian sebagai bekal kalian untuk pertemuan kita pada pembelajaran berikutnya. Nah, selanjutnya tidak lupa juga Ibu ingatkan, kalian masih punya satu hal yang harus dikerjakan, yaitu ada tes evaluasi di Google Classroom. Silahkan dikerjakan, ada 5 soal di sana sebagai evaluasi pembelajaran kita pada hari ini ya. Setelah ini silahkan kerjakan evaluasinya, baru pembelajaran kita bisa dikatakan selesai untuk konsep aturan penjumlahan ini. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Tidak, sudah jelas. Tidak, Bu. Ya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini, sudah sangat baik dan sudah sangat lancar. Terima kasih atas kehadirannya dan kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.